Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Watukaru, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Watukaru, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga pada hari ini Rabu 28 Agustus 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan PMO Sekolah Penggerak atau Project Management Office Sekolah Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah ya rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sarwiyat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalau kemarin di tahun pertama itu didampingi oleh fasilitator, maka untuk tahun kedua dan ketiga kita melaksanakan kegiatan PMO secara mandiri. Dan ini PMO yang pertama kali, PMO mandiri, dan nanti kita laksanakan sebaik-baiknya, yang intinya itu sama Bapak Ibu dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin, hanya mungkin insya Allah ini lebih fokus
pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik. Nanti bersama-sama saya dan Bapak Ibu guru IKM, intinya itu Bapak Ibu, IKM yang sudah dilaksanakan di sekolah penggerak. Kita menyadari bahwa SDN Watukarung sebagai pelaksana sekolah penggerak, maka dalam implementasi Guru Merdeka harus lebih di depan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Tapi Pak Sri juga menyadari bahwa kita masih dalam tahap belajar, apalagi ini adalah untuk penerapan kurikulum Merdeka ini adalah kita masih dalam level berubah, kurikulum berubah dari kurikulum K13 berubah menjadi kurikulum sharing, mana dan insya Allah nanti secara rutin kita laksanakan setiap hari Rabu, dan saya memberi nama yaitu es warung rasa manis. Itu hasil otak adiknya Pak Sri. Es warung itu adalah di Watukarung. Rabu saling motivasi dan saling motivasi aktif dan inspirasi sejawat. Ini memang lagi ngetren untuk mengakronimkan fase dari sebuah kalimat sehingga kelihatan indah. Tapi kalau hanya dituliskan es warung rasa manis begitu ya, seperti di SDN 3 Gemarjo, apa itu kemarin? Jumali beli Agia, itu kalau nggak diberi terjemahannya atau kepanjangannya pasti kita kesulitan untuk menerjemahkannya. Saya kira itu Bapak Ibu, intinya monggo nanti kita laksanakan nanti sharing sesama rekan sejawat. Ada dari teman-teman dari Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan pembelajarannya itu lengkap, apik, dan betul-betul berpusat pada peserta didik. Dan ini sebenarnya roh daripada kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang bervariasi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi kemarin. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan dominan pada Bapak Ibu guru. Sebenarnya kalau Bapak Ibu guru itu lebih interaktif, ya itu bisa dilaksanakan. Jadi betul-betul anak itu diberi kemerdekaan, diberi keleluasaan untuk memunculkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Pemanfaatan IT, nah ini juga kita sadar. Tepuk semangat, semangat, semangat. SDN Watukarung, sekolah bergerak, menggerakkan, menggerakkan, keren. Pembelajarannya kurang beragam, masih yang banyak yang menonton, tapi ada Bapak Ibu guru yang sudah kreatif menggunakan metode pembelajarannya juga kreatif, tidak hanya sekedar wawancara, tapi ada di sisi diskusi kelompok, lalu demonstrasi
observasi itu bagus sekali. Dan ini sebenarnya sudah Pak Sri harapkan kalau bisa tidak hanya sekedar di saat diobservasi Pak Bu. Jadi saya sih lagi nggak ingin cerita apa ya Pak Bu ya, riak enggak, tapi jejak Pak Sri bisa ditanyakan ketika Pak Sri menjadi guru, nggak usah jauh-jauh. Ketika Pak Sri menjadi guru di SDN Tiga Canggi, itu jejak-jejak Pak Sri masih ada. Pak Bu, bahwa Pak Sri itu betul-betul kalau mengajar malah sering tidak suka textbook. Pak Bu, daripada dianggurin yang ada di dalam lemari itu. Pada waktu di Candi Tiga, Pak Sri mudah-mudah. Saya pernah mempraktekkan menggunakan spiritus itu saya gunakan. Boleh ditanyakan ketika di Candi Tiga. Dan memang Pak Sri seringnya seperti itu. Okay. Betul-betul saya menunggu, monggo panjenengan kreativitasnya sehingga nanti dampaknya Pak Bu kalau panjenengan itu betul-betul menanamkan materi pengetahuan anak tidak hanya sekedar abstrak tapi betul-betul nyata, nanti akan mudah tertanam daripada anak-anak kita. Mungkin Pak untuk mungkin jenengan begitu. Dalam pembiasaan budaya positif yang disampaikan oleh Pak Arti kemarin, saya mohon tidak hanya sekedar teori Pak. Karena kalau hanya sekedar teori, anak itu sangat sulit untuk menerjemahkan. Tapi kalau panjenengan praktekkan dalam keseharian, baik itu salam sapa, ya itu apalagi balik salam sapa, apa satunya? Senyum. Nah, ya itu praktekkan. Pak Sri kan sudah ngajari, ya, tapi kan tidak mungkin Pak Sri harus nungguin setiap hari. Saya itu berharap panjenengan itu kontinu dan konsekuen begitu loh. Tidak perlu diupiak-upiak. Keinginan Pak Sri juga terwujud karena begini Pak Bu. Tanamkan dalam pribadi panjenengan bahwa kita itu menjadi guru sudah menjadi pilihan kita, maka kita harus totalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Begini nggak perlu, ya. Begitu monggo sekali lagi mulai besok kita rubah cara kita dalam pembelajaran. Pak Sri berharap ya ada teori tapi juga ada praktek, jadi nanti nilai-nilai tersebut tertanam. Pak Sri kalau menyampaikan materi seperti ini, jadi kalau fokus itu kita olah sendiri. Solusi peningkatan pembelajaran kompetensi guru sudah. Insya Allah saya terima kasih sekali. Hanya saya yakin Bapak Ibu guru kemajuannya luar biasa. Tadi saya pamerkan di gugus karena Kecamatan Watu Karung pemecah rekor untuk Allah setiap hari Rabu kita manfaatkan. Ini sudah kita keluarkan jargon sekolah kita yaitu es warung rasa manis. Di situ sudah ada buku kobel. Nanti insya Allah kita manfaatkan setiap hari Rabu, tidak resmi pun tidak apa-apa. Kita saling mengisi dalam komunitas belajar guru kita. Peningkatan kompetensi guru PNN monggo sudah saya sampaikan, supervisi juga sudah saya sampaikan. Ini sebagai indikator bahwa pembelajaran itu akan berjalan baik apabila kita mau merefleksi itu mau flashback, mengingat kembali. Intinya seperti itu, ya. Next, Mbak. Refleksi pembelajaran yang belum baik tadi, kalau tadi baik, ini yang belum berjalan baik. Pembelajaran karakter ini juga monggo karena pembiasaan Pak Sri lihat untuk Mas Rijianto tolong diaktifkan kalau pagi Mas, itu kan ya nggak bisa tanggung jawab Mas Rijianto sendiri Pak Bu. Ini juga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru kelas yaitu pembiasaan religiusnya. Ini Mas Sri lihat belum berjalan. Masih ingat dulu pernah murid-murid di SDN 2 Pelem Pak Bu terkait dengan batasan waktu, kekurangan fasilitas IT, kompetensi guru. Nah ini saya soroti dan ini sebenarnya tidak kendala mutlak Pak Bu kalau asal panjenengan pandai-pandai memanfaatkan potensi yang ada. Contoh keterbatasan waktu ya biar caranya kita memanfaatkan waktu. Pak Sri memang karena sudah ada masukan dari wali murid, Pak Sri
sering menekankan, tapi kan tidak bisa berulang-ulang Pak Bu. Saya mohon panjenengan lebih banyak di dalam kelas. Begitu ya. Istirahat silakan ya Bapak. Mau molor sithik ora apa-apa, pasti yo berada di guru. Kadang nek ngobrol karo kanca iki yo wis nggak ya terus dowi banget pokoknya Pak Untung bareng kayu, dowo, dowi yo Pak yo. Sebenarnya pemarahnya apa Pak? Metung. Kok tepuk tangannya nih Pak? Siap yo. Siap. Ini tidak bisa kita atasi sendiri. IT kompetensi guru ya kita optimalkan yang ada. Kita optimalkan yang ada. Yang penting panjenengan memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi. Next. Solusi tidak lanjut manajemen waktu. Tadi saya sampaikan gunakan waktu sebaik-baiknya. Nanti untuk fasilitas IT kita usulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan RKS dikit-dikit kita anggarkan. Peningkatan kompetensi ya secara berkala. Vaksin itu termasuk cerewet Pak. Usil, sudah dikatakan juga usil kepada pengawas. Begitu. Es warung kepok. Es warung hormat. Es warung kepok. Es warung tegak. Yo. Es warung tepuk. Es warung tepuk. Tepuk satu. Ayo. Dilut. Jauh tinggu ketempurku burudu. Pertama, karena di masa kurikulum merdeka ini maraknya dengan proses pembelajaran diferensiasi, yang mana seorang guru harus tahu tentang karakteristik dan juga kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak, sehingga guru itu mampu harus mengelompokkan, yang dimana seorang guru harus bisa mengelakkan bahwa mereka itu berbakat di bidang ini. Seorang guru harus mempunyai pandangan bahwa siluet mempunyai di kegiatan seperti ini. Namun ketika beberapa kali kita terapkan, itu terkadang kita itu belum bisa masuk pada sasaran. Artinya anak-anak itu ketika kita kelompokkan, sudah betul-betul kita posisikan bahwa si kelompok A untuk memahami tentang dunia ini atau proses pembelajaran yang seperti ini, yang kelompok B seperti ini. Terkadang anak-anak itu juga sekali demo kita ajak keluar, namun yang kita rasakan anak-anak itu bukan malah justru terkonsentrasi terkait dengan materi yang saya sampaikan.